Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza. Di video kali ini saya mau bahas rute transportasi umum full dari Bekasi menuju Ragunan. Seperti apa dan biayanya berapa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Video ini saya mulai dari stasiun Tambun. Kita akan menggunakan KRL terlebih dahulu. Dalam rangka HUT Jakarta ke-499, Jakarta memberikan kesempatan berkunjung ke Ragunan, Ancol, Monas, museum yang dikelola Jakarta, dan tempat wisata lainnya secara gratis. Dan transportasi umum juga Rp1 loh, yang termasuk itu yaitu LRT Jakarta, ingat LRT Jakarta bukan LRT Jabodebek, MRT Jakarta, dan Transjakarta. Acara HUT Jakarta ini berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 23 Juni, di mana saat video ini dibuat, lalu ada lagi tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Di perjalanan ini, saya menggunakan full transportasi umum yang menggunakan kartu, tanpa menggunakan angkot maupun ojol. Simak terus videonya karena saya akan informasikan detail mengenai perjalanan ini. Untuk tarif perjalanan KRL ini bervariasi dan dapat dicek menggunakan aplikasi SeAkses atau KAI Akses. Jadi di sini kalau ketika ada HUT Jakarta itu dia nggak terpengaruh ya harga tarifnya. Di sini saya cek dari Tambun menuju Manggarai yaitu Rp3.000. Ya, saya akan transit di Manggarai dan lanjut menggunakan Transjakarta. Di mana nanti saya akan jelaskan opsi rute-rute Transjakartanya biar nggak lama nunggu. Pokoknya kalian yang dari Cikarang, Bekasi, Tangerang, ataupun yang lainnya itu bisa naik KRL terlebih dahulu mengarah ke stasiun Manggarai. Untuk rutenya bisa lihat di aplikasi SeAkses, KAI Akses, atau website komuter lain di kolom deskripsi ya. Nah di sini saya mulai dari stasiun Tambun atau Blue Line, itu langsung lurus saja menuju Manggarai. Dan kita akan transit di sini ke Transjakarta. Untuk pembayarannya ya seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, yaitu bisa KMT, e-money, Brizi, Tap Cash, Flash, Jakart, GoTransit Gojek, dan KrisTap. Pokoknya kartu yang logonya tertera di layar berikut ya. Jadi buat menuju halte Manggarai, itu kita ambil yang ke Pasaraya Manggarai. Kita lurus dulu sampai mentok ke sana. Baru kita akan transit ke haltenya. Pokoknya bill exitnya yang ini ya, yang Pasaraya Manggarai. Nah kita ambil yang halte BRT ya, yang di sisi B sana tuh. Sebenarnya sini ada dua halte, ada yang A ke arah sana, dan juga ada yang B. Nah di sini saya pilih yang B aja, yang lebih dekat. Jadi buat halte yang B itu, yaitu BRT yang ada gate-nya. Jadi macam KRL gitu, jadi bisa kartu komuter lain yang warna hitam. Kalau untuk yang halte A, dia itu enggak BRT, itu pakai tap-tapan biasa. Kita keluar dulu. 3.000 ya teman-teman dari Tambun ke Manggarai. Kita turun ke bawah sini nih buat menuju ke haltenya. Dari sini lurus terus ya, masih ngikutin yang halte B sana tuh, yang halte BRT Transjakarta. Jadi setelah kita naik KRL dari Tambun ke Manggarai, tahap berikutnya kita akan naik Transjakarta menuju halte Ragunan. Itu haltenya berada persis di depannya
Ragunan. Jadi lebih dekat untuk menuju Ragunannya. Untuk tarif Transjakarta sendiri itu saat ini 3.500. Dan untuk yang BRT, karena kita kan naikinya ini BRT, jadi bisa menggunakan KMT, Imani Mandiri, Flash, BNI Tap Cash, dan lain sebagainya seperti yang ada di layar berikut. Oke, di sini karena sedang ada pembangunan, jadi kita tidak di halte utamanya dia yang dekat Terminal Manggarai. Seharusnya ke halte utamanya itu ke sini ya. Seharusnya ke halte utamanya ke sini waktu itu karena di sini ada pengerjaan LRT Jakarta. Jadi kita ke arah sisi sana untuk haltenya. Nah, ini halte utamanya dia nih. Pas sebelum ada proyek LRT. Nah, untuk halte busway-nya ke sini ya. Kita lewat Terminal Manggarai-nya. Nah, kita akan tap di sana tuh. Nah, ini halte sementaranya ya untuk menuju Pulau Gadung itu di sana. Untuk menuju Galunggung atau menuju tujuan kita yaitu Ragunan, kita ke arah sebaliknya. Nah, kita ke arah sini lurus terus. Untung di sini ada atapnya nih. Enak lah ya. Sekarang pukul 14.05, tadi itu jam 1 pas berangkat dari Takuk. Jadi ini untuk rute-rute dari halte Manggarai yang kita naiki. Ini halte sementaranya. Nah, ini ada 4, 4D, 6M, dan B25. Untuk menuju Ragunan itu kita bisa menggunakan 6M lalu transit lagi, atau kita bisa menggunakan 4. Nah, untuk nomor 4 kita dari Manggarai sini, Manggarai temporer itu ke ini Galunggung. Dari Galunggung kita transit naik nomor 6 untuk menuju Ragunan langsung. Sedangkan untuk saat ini biar lebih cepat itu naik 6M turun di Setiabudi. Sudah transit nomor 6 atau 6A. Jadi ada 2 pilihan untuk menuju Ragunannya. Nah, jadi untuk Transjakarta sendiri kalian bisa tracking dan cari rute yang mau dituju dengan aplikasinya yaitu TJ yang logonya kayak di gambar ini ya. Di sini kalian bisa cari rute, kemudian tracking busnya ada di mana, dan juga melihat estimasi dari Transjakartanya itu sendiri akan tiba berapa menit lagi. Di sini juga kalian bisa beli tiket Transjakartanya kalau kalian tidak ingin menggunakan kartu ya. Di sini untuk melihat harus naik bus apa menuju tujuan, bisa klik menu Your Destination, kemudian isikan tujuan akhir dan titik awal. Contohnya di sini saya mau cari ke Setiabudi dulu untuk transit ke Ragunan biar cepat. Nah, di sini terlihat ada beberapa opsi menuju Setiabudi, bisa 4D tercepat saat ini karena posisi bus mungkin lebih dekat dengan waktu tempuh dari Manggarai ke Setiabudi 40 menit kalau menurut aplikasi, tapi aslinya nggak begitu lama soalnya sesuai lalu lintas saja. Ada juga opsi naik nomor 4 dulu lalu transit nomor 6. Kalau mau lihat detailnya diklik aja ya opsinya. Di halaman utama kalian bisa lihat tracking bus rute mana aja yang ada di sekitar kita.
selain pakai aplikasi, kita juga bisa tracking menggunakan websitenya, yaitu transjakarta.co.id/rute, atau klik link yang ada di deskripsi ya. Di sini kita bisa lihat untuk rute-rutenya secara lengkap akan berhenti di bus stop mana aja. Contohnya di sini saya mau cek Pulau Gadung Kuningan. Di sini kita bisa lihat dia berhenti di halte-halte BRT mana saja dan yang non BRT mana saja. Kalau yang BRT itu dia bulat putih ya teman-teman haltenya. Kalau dia kotak doang nggak ada bulat putihnya, itu artinya dia non BRT. Di sini kalau kita naik nomor 4 Pulau Gadung Galunggung, kita dari Manggarai Temporer, kita akan menuju tujuan akhir yaitu Galunggung. Lalu di sini kita akan transit dengan rute nomor 6. Bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalau untuk menggunakan 6M, kita bisa lihat dari Manggarai Temporer itu kita akan transit juga di Setiabudi Integritas. Sama ya teman-teman kayak yang tadi nomor 4D. Pemberhentian berikutnya Pasar Rumput. Nah, dari Setiabudi Integritas kita transit menggunakan nomor 6 atau 6A. Di website TJ ini untuk angkutan pengumpan itu dia masuknya ke non BRT, dan ada beberapa rute yang hybrid alias dia berhenti di BRT juga. Jadi bisa di pinggir atau non BRT dan juga bisa di halte atau BRT. Di sini kita mau lihat kalau nomor 6 itu dari Galunggung. Untuk kalian yang naik nomor 4 tadi, kalian nyambung nomor 6 ini dari Galunggung sampai ke tujuan akhir itu ada di Ragunan ya. Dan juga di sini dia berhenti di Setiabudi Integritas. Jadi kalau tadi kalian naik 6M kemudian 4D, kalian bisa turun di Setiabudi Integritas lalu lanjut nomor 6 atau 6A. Dia sama aja kok, cuman beda start awalnya. Oh, kalian naik 6M itu kalian munculnya dari pintu sini, pintu A kalau naik 6M. Kalau tadi naik 4D munculnya di sini nih. Nah, sekarang untuk menuju nomor 6 arah Ragunan itu kita bisa naik dari platform E dan F dengan nomor rute 6 atau 6A. Kita cek aplikasinya E6. Klik dulu nih Galunggung Ragunan. Dan nanti sini kelihatan nih bisnya. Di sini belum ada. Jadi kita mau coba cek. Ada satu lagi sih kalau dari Setiabudi ini, yaitu naik Ragunan Balai Kota via Kuningan yang 6A. Ya, waiting bus data. Ini 6A ada nih, bentar lagi. Nih kita di sini. Dan untuk 6A-nya dia sedang berada di tadi. Ini sedang ada di Bundaran HI. Baru jalan dia dari Bundaran HI. Nah, untuk tujuan ke Ragunan ini kita tinggal naikin aja sampai tujuan akhir ya. Kita kan dari sini nih, dari Setiabudi Integritas. Kita langsung aja ke tujuan akhir. Nah, kalau naik 6 atau 6A ini, pokoknya yang lewatin Kuningan itu kita akan melewati daerah Setiabudi, kemudian Rasuna Said, Kuningan, dan lurus terus hingga Mampang Perapatan, Duren 3, Warung Buncit, dan hingga mengakhiri perjalanan di Ragunan. Nah, di kiri kita ini bisa kita lihat jalanannya yang baru saja diperbaiki karena sebelumnya itu ada tiang-tiang bekas rencana monorel di zaman dulu. Yang baru tahun ini dibongkar habis dan dilebarkan jalannya. Oh iya, buat kalian yang mau CFD juga sekarang bisa nih di Setiabudi ini. Karena pemerintah sudah membuka untuk CFD di daerah Setiabudi ini, jadi nggak harus di Sudirman terus. Oke, di sini bis yang saya naiki itu mulai memasuki area Ragunan. Di sini saya tiba di pukul 3 sore ya. Karena dari Tamburnya itu saya berangkatnya siang. Kalau kalian berangkatnya lebih pagi,
itu kalian bisa lebih cepat lagi nyampainya karena jeda antar KRL-nya masih lebih rapat kalau di pagi hari. Nah, di sini haltenya itu berada di depannya persis Ragunan, jadi kalian tinggal nyebrang aja ke loket masuknya ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukin untuk loket masuknya di mana. Oke, di sini saya sudah tiba dan sudah turun dari halte Ragunan. Di sini kita akan putar balik untuk menuju ke pintu utara dari Ragunan itu sendiri. Kita akan masuk melalui pintu sana ya. Nah, dari sini kita lurus dulu aja, lalu nanti di depan kita akan belok kiri untuk menuju ke pintu masuknya. Untuk pintu masuknya itu ada di sisi sana tuh, loket masuk pintu utara yang warna kuning sana. Oke, kita akan masuk lewat sana. Ini haltenya ya. Ada banyak makanan sih daerah sini. Oke, jadi kurang lebihnya tadi itu sampai kan jam 3, berarti dari stasiun jam 1 sampai sini jam 3, berarti kurang lebih 2 jam. Karena KRL itu lama kalau udah siang ya. Jadi kalau berangkatnya masih pagi tuh KRL cepet, paling cuma 30 menit bisa tuh dari Tambun ke Manggarai. Begitu juga dengan Transjakartanya, kalau pagi lebih cepat. Jadi kurang lebihnya kalau di jam pagi itu ya bisa menghemat 30 menit. Jadi sejam setengah. Kita mau beli minuman dulu di sana tuh. Jadi kalau Ragunan itu kalau normalnya itu harganya 4.000 menggunakan kartu Bank DKI ya. Kartu ini harganya 4.000 karena hari ini hari ulang tahun Jakarta jadi gratis. Kita beli dulu minumannya. Beli mana ya? Ayolah. Yang nyampe duluan. Diam lah. Ini aja, oke kita pakai aja. Oke. Nah, kartunya ini ya buat masuk Ragunan itu. Kalau normalnya harganya tarifnya 4.000. Untuk harga kartunya kurang tahu sih untuk yang terbaru ini. Oke. Oke. Yuk kita lanjut keliling. Oke, ini keramaian di hari Senin ini. Sepertinya sih kalau di hari weekend besok, hari Sabtu Minggu, pastinya lebih ramai nih. Ada yang naik Transum, ada yang naik kendaraan pribadi. Nah, ini untuk yang kolam angsa itu. Ini untuk keramaian di sini masih cenderung sepi sih, enak. Nah, buat yang ke Kids Zoo, kalian kalau mau ke Kids Zoo, Taman Satwa Anak itu ada di sana. Ya. Dan harga masuk lagi, beda lagi nih harga masuknya. Ini bayar lagi 2.500 kali tap ya untuk dewasa dan anak menggunakan kartu yang tadi. Oke, di sini kita mau nyari musola dulu karena udah asar nih. Kita akan jalan dulu. Nah, ini ada mesin lagi nih, mesin minuman lagi.
Bisa menggunakan kartu Jakarta dan juga kris. Kayak tadi cara pembeliannya. Kalian yang mau jogging pagi-pagi di Danau Ragunan bisa ke arah kanan sana tuh. Kalian tinggal lurus aja ke arah kanan sana. Di sana ada jogging track pinggir danau. Nanti kita lihat deh setelah sholat ya. Untuk musolanya ada di sisi sana tuh. Ada di lurusan sana. Oke, menuju masjidnya kita menuju arah sana ya. Jadi bukan musola di sini tuh. Ini masjid. Di sisi sini patokannya ada di ya yang ini nih. Set. Nah, patokannya ini. Kita ke arah sini. Nah, ini untuk masjidnya ada di sini ya. Untuk masjidnya habis direnov. Ini masjidnya warna putih. Untuk kondisi sejauh ini ya sampai sini itu masih sepi, cenderung sepi. Karena ini weekday sih, bukan weekend. Kalau weekend pastinya membludak rame. Mau lagi gratis kayak sekarang ataupun enggak, apalagi gratis sih. Lengang banget nih, kapan lagi Ragunan kayak gini? Kalau bukan hari biasa. Atau mungkin lebih sore lebih rame sih karena orang udah pulang kerja. Tapi kalau malam mau lihat apa ya? Kita coba ke arah sana. Oke, sekian dulu videonya karena durasinya udah cukup panjang. Jadi untuk pulangnya kalian bisa menggunakan rute 6A, lalu bisa turun di Setiabudi Integritas, lalu transit ke nomor 6M atau 4D. Kalau kalian naik rute nomor 6, kalian bisa ikut aja sampai akhir ke Galunggung, lalu kalian bisa transit ke nomor 4. Atau kalau kalian mau lebih cepat, kalian bisa turun di halte Halimun, lalu kalian transit ke nomor 4 menuju halte Manggarai. Kira-kira enaknya berikutnya kita explore mana lagi ya? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video perjalanan baru selanjutnya. Oke, atur nuhun, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.